STMSC, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Fisya. Eh, Pada yang terhormat Kepala LPPM Unila, Dr. Eng, Insinyur Dikri Despa, STMT, IPM, CNN. Kemudian yang terhormat kepada narasumber Prof. Dr. Insinyur Muhammad Sarkowi, SSI, MSI, IPU. Kemudian pada yang terhormat Ketua PII Cabang Bandar Lampung, Insinyur Hamzah ST. Kepada yang terhormat Dekan FT Unila, Dr. Eng Insinyur Helmi Fitriawan STMSC, Ketua PSPPI Unila, Profesor Dr. Eng Insinyur Alexander Purba STMT IPM ASEAN N, dan Bapak Ibu peserta seminar pada pagi hari yang berbahagia ini dari berbagai industri, institusi, pemerintah, dan swasta, dan kepada seluruh undangan yang dapat hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kepada karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam seminar insinyur profesional yang ke-8. Eh, seminar insinyur eh, Seminar nasional insinyur profesional ini sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2021. Dari tahun 2021 mungkin sudah lebih dari 1.000 paper yang dipresentasikan pada seminar ini. Jadi memang seminar ini sangat dapat kita kita bilang bahwa ini adalah sebagai rujukan bagi eh, eh, insinyur profesional pada dasarnya. Nah, pada tahun 2025 ini, pada SNIP 8, tema yang kita ambil adalah peran insinyur dalam menghadapi pembangunan berkelanjutan dan berkelas dunia. Seminar ini menjadi wadah penting bagi insinyur, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, inovasi, serta solusi menghadapi tantangan global yang tentu semakin menantang ke depannya. Khususnya yang paling penting adalah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang memiliki daya saing internasional. Kami sangat bangga karena tahun ini seminar ini diikuti oleh kurang lebih 40 pemakalah dari berbagai institusi, dan melalui seminar ini kami berharap dapat memperkuat kolaborasi nantinya antar insinyur dan pemangku kepentingan, karena di seminar ini saya lihat banyak yang dari industri, banyak juga yang dari akademisi. Saya harap juga bahwa seminar ini akan mendorong inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian tentu kita berharap dengan kolaborasi yang bersama ini bisa menaikkan daya saing insinyur Indonesia di kancah global nantinya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, sponsor, dan mitra yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Mohon izin nantinya kepada Ibu Kepala LPPM untuk dapat memberikan sambutan dan membuka acara SNIP 8 tahun 2025. Semoga seminar hari ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Indonesia ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam insinyur untuk negeri. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua SNIP yang sudah memberikan laporan pelaksanaan kegiatan SNIP ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala LPPM Universitas Lampung pada Ibu Dr. Eng Insinyur Dikri Despa STMT IPM ASEAN Eng, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, yang kami hormati Ketua Program Studi Profesor Alexander Purba, yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Profesor Muhammad Sarkowi, Bapak Dekan, Bapak Ibu dosen PSPPI,
Ketua Pelaksana SNIP tahun 2025. Bapak Ibu peserta seminar baik sebagai pemateri maupun peserta yang hadir pada kegiatan Seminar Nasional Insinyur Profesi yang ke-8 yang kami banggakan. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka seminar nasional yang kita tahu seminar ini adalah merupakan salah satu seminar yang diadakan setiap semester oleh program studi, program profesi insinyur yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa yang sudah menyelesaikan untuk dapat menyampaikan ide, gagasan, pokok pikiran maupun pengalaman-pengalaman di lapangan terkait dengan praktek keinsinyuran. Di mana pada hari ini mengambil tema peran insinyur dalam menghadapi pembangunan berkelanjutan dan berkelas dunia. Seperti yang disampaikan Ketua Pelaksana tadi bahwa ini adalah merupakan ajang bersama bagi kita untuk berbagi pengalaman, praktek penelitian di bidang keinsinyuran. Nanti kita sama-sama juga akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Profesor Muhammad Sartowi. Tentu kami berharap kegiatan ini bisa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dapat memberikan manfaat untuk keberlangsungan peran insinyur ke depan, baik di Provinsi Lampung, nasional maupun internasional. Karena tema kita adalah berkelanjutan dan berkelas dunia. Kami berharap kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita. Semua artikel yang nanti akan dipresentasikan betul-betul hasil pemikiran Bapak Ibu, hasil penelitian maupun hasil aplikasi di lapangan yang bisa disebarluaskan dan bisa diambil manfaatnya bagi para insinyur yang ada di nasional. Karena di sini adalah berkelas dunia, tentu di internasional juga. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan salam dari Bu Rektor karena ada kegiatan lain yang harus dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam melaksanakan seminar pada pagi sampai sore hari nanti. Kami mengucapkan selamat melaksanakan seminar, selamat menyampaikan ide-ide, gagasan dari Bapak Ibu. Semoga ini bisa bermanfaat bagi keberlanjutan bangsa dan negara kita ini. Sekali lagi selamat mengikuti seminar. Mari sama-sama kita buka acara seminar nasional ini dengan mengucap lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih kepada Kepala LPPM Universitas Lampung yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara seminar Nasional Insinyur Profesional pada hari ini, Kamis 15 Mei tahun 2025. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitunya sesi dokumentasi. Dimohon untuk dapat mengaktifkan seluruh videonya selama tim dokumentasi akan mengambil screen sebanyak 4 screen pada hari ini. Dipersilakan kepada tim dokumentasi untuk melakukan foto bersama di screen pertama. Dilanjutkan yang kedua, yang ketiga hingga screen yang terakhir. Demikianlah acara pembukaan Seminar Nasional Insinyur Profesional ke-8 tahun 2025. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kepala LPPM, Ketua Cabang PI Bandar Lampung, narasumber kita pada hari ini, Ketua PSPPI, Ketua SNIP, dan beserta seluruh panitia SNIP. Acara akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber kita yang luar biasa yang hari ini sudah hadir bersama dengan kita, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sarkobi. Untuk itu, dan kami sudah persilakan kepada para kepala PPM dan juga dekan dan ketua
DI Cabang Bandar Lampung untuk dapat melanjutkan aktivitasnya kembali. Baik, terima kasih. Selamat seminar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kegiatan Seminar Nasional Insinyur Profesional kita pada pagi hari ini. Ya, nantinya kita akan masuk ke sesi panel yang akan langsung dimoderatori oleh Ketua PSPP Universitas Lampung yang saat ini juga merupakan guru besar di bidang transportasi dan juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakatnya juga banyak di bidang keinsinyuran, terutama di bidang transportasi. Baik, kita sambut dengan meriah kepada Profesor Dr. Eng Insinyur Alexander Purba, STMT IPM ASEAN Eng, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Trisha atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber utama kita, keynote speaker, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sarkowi, SSI, MSI, IPU, yang ASN yang telah bersedia untuk membagikan ilmunya, dan juga para mahasiswa dan seluruh peserta SNIP ke-8 yang hadir pada saat ini. Karena waktu kita tidak terlalu banyak, karena akan dilanjutkan nanti dengan sesi paralel ya Pak Sarkowi ya, sebentar lagi. Jadi langsung saja saya bacakan sedikit CV beliau. Pak Profesor Muhammad Sarkowi lahir di Magelang 10 Desember 1971 dan bidang keahlian beliau adalah kebumian dan energi. S1 beliau dari Teknik Geofisika Undip 1995, lalu S2 di bidang yang sama dari UGM 1998, lalu S3 di ITB tahun 2007. Dan beliau saat ini adalah guru besar di Teknik Geofisika Fakultas Teknik Unila. Beliau akan membawakan topik, Bapak dan Ibu sekalian, peran insinyur dalam menghadapi pembangunan berkelanjutan dan berkelas dunia. Bapak dan Ibu sekalian, kita sambut dengan meriah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sarkowi untuk menyampaikan materi. 15 menit Bapak waktu yang dialokasikan panitia. Silakan Profesor Sarkowi. Oke, terima kasih pada moderator yang sekaligus Ketua Program Profesi Insinyur Universitas Lampung. Bapak, Ibu, peserta seminar yang saya hormati, izinkan saya untuk pada sesi keynote speech seminar nasional Insinyur Profesional hari ini, saya untuk menyampaikan materi, mungkin saya share dulu. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Sudah? Sudah, Pak. Oke, oke. Sudah, Prof, silakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan, jadi di mana tema seminar nasional insinyur profesional yang kelima adalah peran insinyur dalam menghadapi pembangunan berkelanjutan dan berkelas dunia. Nah, ini sesuai dengan kompetensi saya akan menyampaikan bagaimana peran insinyur dalam pemanfaatan energi panas bumi. Nah, kenapa saya mengambil topik ini di samping sesuai dengan kompetensi saya, ini juga bahwa dalam pengembangan potensi panas bumi menjadi energi itu dibutuhkan berbagai disiplin ilmu. Tidak hanya kami yang di geofisika, tetapi juga di bidang infrastruktur, gimana kita ketahui bahwa energi panas bumi itu umumnya dan sebagian besar berada di daerah pegunungan yang aksesibilitinya sangat susah. Nah, ini peran dari di infrastruktur sangat penting, baik itu jalan, kemudian nanti di
pembangunan infrastruktur gedung dan lain-lain. Begitu juga nanti di bidang ini untuk mesin, misalkan bagaimana bahwa dalam pemanfaatan energi panas bumi itu komponen yang paling besar adalah di bidang di bagian pengeboran dan electricity-nya. Nah, ini juga sehingga bahwa pemanfaatan energi panas bumi itu mencakup atau dia membutuhkan berbagai disiplin ilmu. Mungkin sekilas energi panas bumi itu kalau kita kita sehari-hari misalkan kalau di rumah itu bisa ibaratkan sebagai kalau kita memasak air. Panas tentunya ada kompor, kemudian butuh ini air ditaruh di dalam tempat yang tertutup, dalam hal ini misalkan ada panci atau apa yang tertutup, dipanasi sehingga nanti dari lubang itu akan keluar uap. Uap inilah yang nanti dimanfaatkan di dalam energi panas bumi. Nah, kalau di alam seperti apa? Nah, kalau di alam tentunya pemanasnya adalah dari magma. Magma ini bisa umumnya magma yang telah membeku sehingga berada pada gunung api yang sudah tidak aktif lagi. Kemudian ketelnya itu adalah batuan reservoirnya dan tentunya ada penutupnya supaya muncul uap juga muncul dan tekanannya juga ada. Nah, energi panas bumi itu sebagai renewable energy, energi yang dapat diperbarui. Nah, ini penting sekarang ini apalagi dengan isu climate change, isu pencemaran lingkungan. Kemudian pemerintah itu memprogramkan atau mencanangkan mau mempensiunkan dini pembangkit listrik tenaga batu bara yang di situ tentunya menjadi tantangan kita. Pembangkit listrik batu bara yang sekarang ini menjadi penyuplai utama energi listrik, nah ini harus ada penggantinya dulu. Salah satunya adalah dari energi panas bumi ini. Nah, skematik model kalau kita lihat bahwa di dalam memanfaatkan panas bumi itu ya kita mengambil uap dari bawah permukaan, kemudian uap itu akan digunakan untuk memutar turbin dan nanti menggerakkan generator sehingga akan muncul energi listrik. Sisa atau steam dan air ya setelah menggerakkan turbin nanti akan diinjeksikan ke dalam bumi lagi ke reservoir. Dan ini kedalamannya umumnya di bawah 1000 meter. Antara 1000 sampai 2000. Sehingga kalau sekarang ini misalkan ada isu lingkungan, ada masyarakat misalkan kalau energi panas bumi dimanfaatkan nanti akan mempengaruhi kondisi lingkungan khususnya misalkan air tanah. Nah, air tanah di permukaan yang kita manfaatkan itu kedalamannya paling dalam 100 meter. Sedangkan di geotermal itu adalah ordernya kilometer. Nah, ini adalah sebagai ini. Nah, kemudian ini yang menjadi tantangan bagi kita sebagai insinyur bahwa untuk memanfaatkan panas bumi menjadi energi listrik itu butuh waktu yang sangat lama. Prosesnya mulai dari reconnaissance exploration, dari eksplorasi, kemudian nanti feasibility study, kemudian setelah itu nanti feasibility study, baru dilakukan drilling, pembangunan power plant, dan operation. Waktunya itu sangat dipengaruhi beberapa faktor. Tapi dari sukses story itu antara 5 sampai 30 tahun. Jadi sangat lama sekali pemanfaatan panas bumi sampai menjadi listrik. Ini juga menjadi alasan kenapa saat ini hanya perusahaan-perusahaan yang sangat besar yang
mampu memanfaatkan panas bumi untuk menjadi listrik. Di Lampung itu ada satu, itu di daerah Hulu Belu. Eksplorasi pertama di Hulu Belu itu tahun 1974. Kemudian baru operation itu 2011. Jadi cukup lama, lebih dari 30 tahun. Kalau tidak perusahaan yang besar dengan modal yang sangat kuat, tentunya ini nggak akan bisa ini ya terlaksana. Nah, salah satu peran jadi bahwa di dalam pemanfaatan panas bumi itu pertama mesti adalah kita menentukan potensinya ada di mana dan berapa potensi dari panas bumi itu. Nah, sehingga pada saat eksplorasi panas bumi itu mesti yang pertama adalah yang akan turun adalah survei geologi, geofisika, dan geokimia. Ini adalah bidang saya. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari survei ini adalah untuk menentukan di mana lokasi pemanasnya. Dalam hal ini batuan panas atau magmanya. Kemudian di mana air panasnya, atau nanti di sini akan berhubungan dengan reservoirnya. Kemudian batuan penutupnya atau kleketnya di mana. Kemudian nanti patahan yang ada di daerah situ atau sesar yang ada di daerah situ. Pada umumnya seorang ini ilmu pakar di bidang ilmu kebumian dalam mengeksplorasi panas bumi itu nanti akan melakukan pendekatan atau pengukuran besaran fisis seperti ini. Ada cukup banyak. Jadi ada densitasnya, susceptibilitas, resistivitas, suhu, velocity, sifat kimia, porositas, dan permeabilitas. Ini adalah yang akan diukur sehingga kita nanti bisa mengidentifikasi 4 ini. Nah, nanti di sini nanti kita akan dapatkan tekanannya berapa, reservoirnya berapa volumenya, sehingga nanti bisa dihitung potensi panas bumi itu untuk dibangkitkan listrik berapa. Biaya itu umumnya antara 5 sampai 8 manfaatan panas bumi. Jadi kemudian, nah ini sebagai contoh bagaimana seorang geofisis, misalkan saya melakukan survei potensi panas bumi di sini, misalkan kami melakukan survei gravity, kita ukur di permukaan, kemudian dari data permukaan itu nanti kita lakukan pemodelan, sehingga kita bisa mengetahui di bawah permukaan itu seperti apa struktur batuannya dari nilai density-nya. Nah, ini misalkan contoh, ini adalah potensi panas bumi di daerah yang sangat terkenal untuk wisata, yaitu di daerah Gunung Gede Pangrango, yang setiap hari Sabtu Minggu itu di situ sangat crowded, macet. Ternyata di sana juga menyimpan potensi panas bumi. Nah, di dalam eksplorasi adalah reservoirnya. Target dalam pengeboran untuk menentukan sumur ya harus di reservoir itu. Nah, ini misalkan contoh. Nah, ini reservoir biasanya akan ditunjukkan oleh nilai densitas yang rendah. Jadi ibaratnya kalau seorang ahli kebumian itu kita menentukan struktur di bawah permukaan itu seperti apa, ordernya dalam kilo sampai kilometer. Nah, kita analogikan dengan kedokteran itu kan dia yang ordernya senti atau bukan bahkan mili. Nah, kita di sini adalah bagaimana kita menentukan titik bor itu harus ditempatkan. Nah, sehingga yang ini dalam penentuan lokasi titik bor ini sangat krusial. Nah, harus menggunakan beberapa metode sehingga sukses story dalam pengeboran itu menjadi lebih besar. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah mendapatkan lokasi reservoirnya, dilakukan dilakukan pengeboran,
maka nanti kita bisa mendapatkan di bawah permukaan itu seperti apa. Nah, ini misalkan contoh bagaimana model di bawah permukaan di daerah eh, panas bumi Ulu Belu yang mempunyai potensi yang sangat besar sampai 330 megawatt. Nah, ini adalah produk dari geofisik, geologi, geokimia, bagaimana untuk menentukan sumber pengeboran panas bumi. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa di dalam pemanfaatan panas bumi itu tidak hanya orang di bidang kebumian saja, tetapi di situ ada di bagian mesin, di bagian pengeboran. Nah, ini kalau di dalam pemanfaatan panas bumi, komponen yang paling besar itu adalah di pengeboran. Biaya pengeboran itu mencapai 30 dari sampai 60% pengembangan atau pemanfaatan panas bumi menjadi listrik. Nah, ini makanya harus di dalam penentuan sumur itu harus betul-betul dilakukan secara teliti dengan menggunakan beberapa metode geofisika dan geologi geokimia. Nah, sehingga apa harapannya dalam pengeboran itu mendapatkan hasil yang baik, nanti sehingga bisa mengurangi kegagalan dalam pengeboran. Satu sumur itu umumnya membutuhkan sampai 10 juta US dollar, jadi sangat mahal sekali. Makanya bahwa dalam pemanfaatan energi panas bumi menjadi listrik, komponen atau bagian yang paling besar itu adalah di bagian pengeboran. Nah, kemudian yang lain, tadi seperti di awal saya katakan bahwa panas bumi itu umumnya berada di daerah yang sangat remote. Nah, ini misalkan saya contohkan misalkan di daerah Ulu Belu. Pengalaman saya dulu tahun 2000, kalau mau ke Ulu Belu itu butuh dari Bandar Lampung itu bisa 12 jam, bahkan sampai 24 jam, karena jalannya yang sangat jelek. Tetapi sekarang 3 jam sudah sampai. Sehingga bahwa, nah, infrastruktur ini di dalam pemanfaatan energi panas bumi itu membutuhkan sekitar 10 sampai 15%. Nah, selain itu di sini bagaimana orang dari insinyur dari teknik mesin, teknik elektro yang sangat berperan di dalam pembangunan pipeline, pembangkit listrik dan juga jaringannya. Tentunya misalkan pembangkit listrik panas bumi yang ada di daerah remote harus ditransmisikan dan disambungkan ke jaringan sutet itu membutuhkan jaringan listrik yang cukup panjang. Seperti di Ulu Belu itu mungkin lebih dari 30 kilo. Nah, tentunya ini juga biayanya sangat besar. Nah, kemudian dari pembangkitnya, bagaimana untuk pembangunan pembangkit itu juga butuh dari berbagai insinyur di sini di beberapa keahlian. Nah, cuman tantangan kita itu adalah sekarang adalah di generator. Itu kita full masih menggunakan umumnya dari Jepang, jadi belum bisa diproduksi di tempat kita sendiri. Nah, tadi saya katakan bahwa pemerintah itu mempunyai rencana untuk menggantikan energi berbasis batu bara ataupun fosil menggunakan energi hijau yang ramah lingkungan, di sini misalkan panas bumi. Nah, Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar sampai 29,5 gigawatt. Tetapi dari panas bumi ini tidak mencukupi kalau untuk kebutuhan untuk kebutuhan listrik di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kalau di Lampung itu kita mempunyai potensi 2000 lebih megawatt. Nah,
Tetapi kemudian kalau beban puncak 2023 itu 1176. Nah, kemudian rencana pengembangan energi listrik dari panas bumi itu di Lampung 1135. Yang sekarang sudah terrealisasi adalah 220. Nah, masih ada 9 lokasi prospek yang sampai saat ini belum dimanfaatkan sampai ke panas bumi, sampai ke listrik. Nah, tadi saya katakan bahwa sekarang ini sebagian besar listrik itu disuplai dari batu bara. Pemerintah ingin mengganti batu bara ini dengan energi terbarukan ataupun juga nanti dari gas. Kalau kita lihat beban puncak kita Indonesia adalah 74.000 megawatt. Nah, yang sekarang ini potensi panas bumi kita 29,5. Air itu 94,3 giga. Nah, sehingga sebetulnya ini cukup ya untuk untuk mensubstitusi menjadi energi batu bara tersebut. Nah, kemudian saya karena ini waktunya cukup pendek, saya cuma meringkas nanti kenapa energi atau pemanfaatan listrik, pemanfaatan panas bumi menjadi listrik itu banyak menghadapi tantangan. Prosesnya tadi panjang, antara 5 sampai 30 tahun. Yang pertama apa? Yang pertama di sini besarnya investasi dalam pembangkit listrik panas bumi ini. Investasinya itu antara 3 sampai 4 juta US dollar per megawatt. Jadi kalau misalkan di Ulu Belu sekarang sudah 220 megawatt. Berarti investasinya sudah mungkin sekitar 800 juta US dollar. Nah, ini komponen yang paling besar apa? Yang paling besar adalah di pengeboran. Nah, kalau kita bandingkan dengan investasi untuk pembangunan PLTU batubara, itu rata-rata membutuhkan 1 juta, ya nggak sampai 1 juta US dollar per megawatt. Jadi 25%-nya dari energi panas bumi. Sehingga kenapa investor lebih melirik ke pembangunan listrik berbasis batu bara dibandingkan yang energi panas bumi. Nah, di samping itu, ini banyak permasalahan dalam pemanfaatan energi panas bumi. Sekarang itu yang paling banyak itu permasalahan adalah di nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama adalah sosial budaya. LSM yang sekarang ini sangat marak, premanisme, ternyata juga mempengaruhi di dalam pemanfaatan panas bumi. Bagaimana tadi yang saya sampaikan, yang potensi di Gunung Gede Pangrango, di puncak Bogor, dia terpaksa belum bisa dilanjut karena masalah sosial. Itu juga di tempat kita. Kita punya prospek panas bumi Raja Basa sampai sekarang juga masih stagnan. Tidak ada kelanjutan karena masalah sosial, budaya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah status lahannya. Kebanyakan potensi panas bumi tadi adalah di daerah remote, daerah hutan. Nah, di sini ada taman nasional, ada hutan lindung. Ini juga menjadi masalah. Sehingga apa? Banyak potensi panas bumi yang tidak bisa dimanfaatkan menjadi listrik karena tergandala oleh status lahan taman nasional ataupun hutan lindung. Di Lampung itu ada 2 daerah potensi panas bumi yang sekarang masih belum bisa dilanjutkan karena terkendala status lahan tersebut, yaitu di Sekincau sama di Suwok, di mana di situ masuk zona inti taman nasional, sehingga nggak bisa dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga ini perizinan
Yang keempat, penentuan tarif harga listrik yang di sini kita tahu bahwa pembeli bias listrik itu adalah PLN saja, sehingga ini dalam penentuan harga listrik ini juga cukup alot. Kenapa? Nah, kalau kita bandingkan misalkan harga produksi listrik batu bara itu adalah 3 sen per kWh. Sedangkan PLTP panas bumi itu 6 sampai 8 sen per kWh. Jadi kalau energi listrik berbasis panas bumi dibandingkan dengan batu bara, ya nanti kalau harganya disamakan ya pengembangan panas bumi jadi nggak akan berjalan di sini. Nah, kenapa itu kenapa PLTU batu? Nah, di sini karena kemudian harga batu bara juga memang relatif lebih murah dibandingkan. Tapi pemanfaatan batu ini, penggunaan batu bara ini menimbulkan udara yang tidak dirasakan oleh masyarakat, efeknya cukup lama. Nah, laporan IISD bahwa ternyata biaya polusi udara ini yang harus ditanggung oleh masyarakat itu soalnya adalah cukup besar, yaitu 6 sen dolar per per kWh. Ya, ini yang harus tidak diketahui atau jarang diketahui oleh masyarakat. Nah, sehingga di situ bahwa kita sebagai seorang insinyur punya tantangan di dalam pemanfaatan panas bumi, bahwa panas bumi adalah energi hijau. Pemerintah sudah merencanakan untuk mempensiunkan PLTU batubara, ini juga menjadi tantangan kita. Indonesia mempunyai potensi panas bumi yang sangat besar, 29.000, tetapi sampai saat ini baru 9% yang dimanfaatkan. Nah, bagaimana ini kompetensi dari insinyur di Indonesia? Insinyur Indonesia sekarang sudah 100% bisa, baik itu dieksplorasi ataupun dalam pembangunan, ya tentunya infrastruktur dan pembangkit pembangkitan itu insinyur Indonesia sudah 100% bisa di situ. Hanya satu yang belum, yaitu masalah turbin dan generator, ini yang masih 100% dari Jepang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di waktu yang sangat pendek ini, tetapi bahwa inilah salah satu tantangan dan Indonesia di dalam pemanfaatan energi panas bumi. Tidak hanya di masalah perizinan, kemudian masalah sebagai engineer tidak sampai masuk di situ, tetapi itu sangat menjadi kunci di dalam pemanfaatan energi panas bumi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Prof. Alex. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Sarkowi yang sudah menyampaikan dengan sangat lugas, walaupun waktunya pendek. Sangat menarik tadi, potensi kita ada 29.000 megawatt yang baru dimanfaatkan baru 9%. Ya. Lalu sejatinya insinyur Indonesia sudah mampu untuk membangun ya, dari hulu sampai ke hilir tadi, kecuali turbin dan generator tadi memang masih kita impor sepenuhnya dari luar begitu, terutama Jepang. Lalu tadi kami juga mencatat memang biaya sangat tinggi ya untuk mengebor satu sumur tadi, kurang lebih 10 juta US dollar per sumur. Itu beberapa tantangan, namun memang karena kita Indonesia sudah di konvensional kepada energi terbarukan (EBT), maka ini menjadi tantangan kita ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, yang kami banggakan, mahasiswa PSPPI, kami berikan
2 atau 3 pertanyaan untuk membuat SNIP kita menjadi lebih meriah dan hidup. Silakan Bapak dan Ibu, eh, kalau ada sesuatu yang bisa ditanyakan kepada narasumber kita. Izin Pak Moderator. Oke, baik. Silakan Pak Ketua, Pak Martinus. Silakan Pak duluan ini udah ini. Silakan Pak Suka. Baik, Bapak Ibu, yang selalu untuk kita semua. Terima kasih, Prof. Sangat menarik. Saya hanya ingin mencoba mendalami terkait masalah permasalahan dalam pemanfaatan potensi panas bumi geotermal ini. Yang hari ini marak, sebenarnya kalau saya lihat bukan hari ini ya, sudah cukup lama. Hanya mungkin baru-baru ini lumayan terekspos terkait masalah faktor sosial budaya, premanisme, dan LSM. Nah, saya pastikan di lapangan terjadi yang namanya premanisme, LSM, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari apa namanya jejak rekam, pengalaman, dan lain sebagainya selama Pak Prof memberikan apa namanya pendampingan ataupun riset yang terkait dengan panas bumi ini, terutama perilaku dari premanisme ataupun LSM yang sengaja tidak sengaja ataupun ini akan menjadikan hambatan, apakah di lapangan juga terjadi. Terus biasanya nih, mohon maaf ini, pangan biasanya ada backup membackup ini pangan. Nah, mohon apa namanya ketika terjadi hal-hal yang bagaimana langkah-langkah yang Prof lakukan selaku apa namanya pemateri pada hari ini lah, kira-kira seperti itu. Ya. Kalau kaitan dengan yang lain-lain, saya pastikan karena sudah keilmuannya jadi tidak terlalu ini ya. Nah, tinggal sosial budaya dan lingkungan serta premanisme LSM yang bisa menghambat ini, yang terkadang justru ini yang bisa menjadikan hambatan karena sengaja tidak disengaja bisa terstruktur yang pola seperti ini. Nah, mohon penjelasannya, Prof. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas pertanyaannya langsung Pak Martinus saja supaya sekaligus dijawab oleh. Silakan Bapak. Pak Sarkowi, ada satu yang saya karena ketika eksplorasi ini gagal atau salah, maka pengeboran kan biaya paling besar di pengeboran ya, Prof ya. Jadi ketika dia salah gitu, berarti ya investasi yang keluar ya sangat sangat banyak sekali. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara proses memprediksi sumur yang benar menggunakan sains apa, kemudian apakah sudah mulai menggunakan AI untuk melihat pattern yang diambil dari sensor, sepertinya sensor akustik ya, Profesor Toy. Ya, jadi apakah sudah mulai digunakan karena AI ini ya cukup bisa untuk mendeteksi pattern-pattern yang memang sumur-sumur yang potensial nanti. Itu saja, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Martinus, sangat teknis tadi pertanyaan Pak Martinus.
termasuk penggunaan AI. Lalu Pak Supardi tadi di depan soal pengalaman Prof. Sarkowi terkait dengan sosial dan yang berkaitan saat proyek lapangan. Silakan Pak Sarkowi untuk memberikan jawaban. Oke, oke, terima kasih. Suara saya masih terdengar ya, Pak Jelas, Prof. Supardi. Silakan. Jadi memang masalah budaya, premanisme, LSM dan lain sampai sekarang ini menjadi ini ya, mungkin menjadi momok, kemudian bisa menjadi proyek itu tidak bisa dilanjutkan ini karena masalah sosial budaya dan ya premanisme ataupun LSM di sini. Nah, banyak case contoh misalkan bagaimana masalah sosial budaya, premanisme, LSM ini menghentikan proyek panas bumi yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Itu sangat banyak sekali. Nah, kalau yang sekarang ini bahkan sudah masuk ke tidak hanya ke masalah pendekatan kultural saja, tetapi sekarang masih malah masuk ke ranah agama juga. Adat oke, adat tapi sekarang udah masuk ranah agama, misalkan contoh yang di NTT, Nagri, di mana di sana beberapa tokoh itu menentang untuk pemanfaatan panas bumi ini. Nah, kita peran sebagai insinyur di sini tentunya adalah memberikan mengenai manfaat dari pengembangan panas bumi itu. Karena masyarakat itu yang belum mendapatkan pemahaman yang benar sebetulnya pemanfaatan panas bumi itu seperti apa. Apakah dia berpengaruh terhadap lingkungan? Nah, tentunya ada pengaruh yang baik dan yang tidak baik. Yang tidak baik tentunya bisa diminimalisir. Nah, sekarang bagaimana ini untuk pendekatan itu masalah sosial ini baik itu sosial budaya, premanisme, LSM. Nah, ini memang kita itu memang kita butuh orang-orang sosial di sini yang tahu betul bagaimana culture itu, sehingga ini orang engineer saja, tetapi orang dari sosial dan humas itu yang sangat berperan penting. Sehingga kalau kemudian sudah masuk duluan dan ini masalah-masalah sosial, budaya, dan supaya bisa kita hindari. Nah, di lapangan tentunya selama ini kita membuat syarat dengan masalah itu di lapangan. Di lapangan umumnya akan menggunakan pendekatan sosial budaya ini. Nah, ini memang dari awal dari proses eksplorasi itu sudah dilakukan. Nah, seperti yang sekarang misalkan ada survei, kami mau melakukan survei karena masih ada masalah sosial budaya ya kita belum bisa lakukan, menunggu permasalahan sosial budaya itu bisa diselesaikan dulu di dalam menghadapi pengembangan panas bumi. Nah, kemudian yang kedua dari Pak Martinus, jadi bahwa betul bahwa pengeboran biaya yang paling tinggi di situ 40%. Nah, sedangkan tadi untuk eksplorasi itu hanya 5%. Nah, artinya apa? Yang 5% itu menentukan keberhasilan yang 40%. Nah, sehingga apa?
sebelum dilakukan pengeboran ataupun dalam penentuan titik pengeboran itu eksplorasi itu harus dilakukan semuanya dulu. Semua parameter-parameter fisis di bawah permukaan itu harus dilakukan semua dulu. Proses eksplorasi itu sekarang bisa di bypass 1 tahun bisa selesai. Kalau dulu mungkin 5 tahun. Nah, kita mungkin Pertamina itu punya apa di Lampung itu dulu pada tahun 90-an itu dia sudah melakukan eksplorasi, kemudian melakukan pengeboran. Melakukan pengeboran 3 sumur itu gagal semua. Akhirnya apa? Mereka meninggalkan lapangan panas bumi Ilubelu itu untuk sementara waktu. Itu karena apa? Karena eksplorasinya belum dilakukan secara komprehensif sehingga ada kegagalan dalam penentuan lokasi titik bor. Nah, baru setelah Krismon tahun 2000-an itu mereka masuk lagi untuk melakukan eksplorasi detail. Nah, eksplorasi detail selama mungkin hampir 3 sampai 5 tahun mereka melakukan, baru 2007 itu melakukan pengeboran dan mendapatkan hasil pengeboran yang sangat baik sehingga bisa listrik tahun 2011 itu 110 megawatt sampai sekarang sudah 220 megawatt. Jadi memang di dalam pengeboran untuk meminimalisir kegagalan ya kita harus melakukan eksplorasi yang detail. Dan sekarang insinyur-insinyur kita itu sudah bisa untuk melakukan eksplorasi itu dengan baik. Kalau dulu mungkin masih harus dengan New Zealand, kemudian Jerman, Iceland, Italia, sekarang sudah insinyur Indonesia sudah bisa semua. Kemudian yang terakhir pemanfaatan AI, Artificial Intelligence. Ini sangat menarik. Untuk AI itu ke depan mestinya AI itu bisa dimanfaatkan bukan dieksplorasi tetapi pada saat pengembangan atau saat pemanfaatan. Harus kita monitoring fluida di reservoir itu harus dimonitoring. Pergerakannya seperti apa. Nah, ini peran AI sangat penting di sini. Nanti bagaimana pergerakan steam di reservoir itu yang keluar dari sumur bor itu dari sumur produksi itu dari zona mana, dari kedalaman berapa. Kemudian injeksi itu fluida yang diinjeksikan itu nanti akan menyebar ke daerah mana. Nah, ini nanti peran AI mesti akan banyak di situ. Kalau kita akan seperti kami, saya melakukan pengukuran, bisa mempredik pergerakan fluidanya. Nah, nanti kalau kita ada AI itu kita kasih masukan untuk besaran-besaran fisisnya, kemudian nanti di fluida di situ kita modelkan untuk suatu lapangan tertentu. Nah, ini AI sangat mendukung sehingga kita nggak perlu rutin misalkan 1 tahun. Kalau sudah AI kita bisa interval pengukurannya itu bisa menjadi lebih lama, mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Sambil tidur terus Tapi sama ini sangat pusing. challenge bagi kami bahwa AI mestinya akan sangat berperan di dalam pemantauan proses produksi fluida dari panas bumi dan juga proses injeksinya. Itu tanggapan dari saya, Pak Martin. Baik, terima kasih Prof. Sarkowi atas topik yang sangat menarik dari pertanyaan Pak Martinus dan Pak Supardi. Karena memang maaf Prof. Sarkowi, karena masih ada sesi paralel setelah ini, ada 37 atau 38 yang mau presentasi. Maka kita cukupkan dulu pembahasan tentang topik sampai di sini. Bapak dan Ibu sekalian, Prof. Sarkowi adalah dosen PSPPI selain di Teknik Fisika,
Jadi kalau ada pertanyaan, mohon juga bisa berkomunikasi pada saat asistensi dan bimbingan nanti. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Prof. Sarkowi atas materi yang sudah disampaikan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah dengan tekun mengikuti acara saat ini sampai saat ini sebagai topik keynote kita di pembukaan. Selanjutnya kami kembalikan ke Bu Trisha sebagai pembawa acara. Silakan Bu Trisha. Baik, terima kasih pengucapan sekali lagi kepada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sarkowi, SSI, MSI, IPU, dan juga Profesor Dr. Eng Insinyur Alexander Purba, STMT, IPM Eng, yang tadinya banyak sekali informasi yang diberikan oleh narasumber kita. Sebagai apresiasi dari kami, seluruh panitia SNIP, izinkan kami mempersembahkan sertifikat keynote speech kepada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sarkowi, SSIM, SIIPU, yang nantinya akan kami share kembali Bapak melalui uh, soft copy-nya akan kami kirimkan kembali ke Bapak Profesor Muhammad Sarkowi, dan juga apresiasi kami kepada Profesor Dr. Insinyur Alexander Purba sebagai moderator pada sesi panel kali ini. Yang nantinya soft copy juga akan kami berikan kepada Bapak Alexander Purba. Berikut sertifikat sebagai moderator pada sesi panel di Seminar Nasional Insinyur Profesional ke-8 tahun 2025. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Sarkowi dan juga Bapak Alexander Purba yang telah memberikan kami insight terkait dengan tadi beberapa informasi tentang keinsinyuran yang bisa nantinya dijadikan dikembangkan lagi sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Eh, Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi apa, admin PSPPI. Bagi Bapak dan Ibu yang bukan pemahalah, kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir sampai saat ini, dan acara akan kami lanjutkan sebagai pemakalah, dan Bapak Ibu yang non pemakalah atau peserta seminar akan room Zoom meeting ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, dan untuk Bapak dan Ibu sudah dibagi menjadi room. Dapat mengubah nama profil Zoom meetingnya underscore room, sekali lagi sudah dibagi. Saya contohkan seperti Ibu Tri ya, eh, nanti akan masuk Tri itu underscore room 1. Nanti para panitia yang akan dibantu ada operator 1, operator 2 sampai dengan operator 7 yang akan membantu Bapak dan Ibu untuk masuk ke breakout room yang sudah kami bagi. Baik, mohon ditunggu Bapak dan Ibu, izin untuk menunggu sekitar 1 sampai 5 menit. Dipersilakan Bapak. Oh ya. Kepada para operator untuk dapat menginputkan para peserta pemakalah yang nantinya akan
diinformasikan kepada operator untuk dapat menjoinkan pemakalah ke room yang sudah dibagikan. Sekali lagi kami informasikan Bapak Insinyur Mezano Ardi Muhammad, STMT IPM, eh, di room 3, Insinyur Siti Anugrah, dan di room 4 ada Bapak Insinyur Gigi Fardana. Di room ada Ibu Siti Nurul Khotimah, dan di room 6 ada Ibu Dr. Insinyur Widiarini Hartati, dan di room 7 ada Bapak Dr. Insinyur Zukriandri, yang nantinya akan memoderatori langsung Bapak Ibu di room masing-masing. Mohon ditunggu, uh, sementara panitia akan menjoinkan Bapak dan Ibu pada room yang sudah uh, dibagikan.